Lanjut ke 66 tentang lapisan tautan data. Lapisan tautan data, lapisan data link model OSI layar 2 seperti yang ditunjukkan pada gambar menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan data link bertanggung jawab atas komunikasi kartu antarmuka jaringan NIC, kartu antarmuka jaringan. Lapisan data link melakukan hal berikut. Sublapisan tautan data LAN atau MAN IEEE 802. Standar IEEE 802 LAN atau MAN dikhususkan untuk LAN Ethernet, LAN nirkabel WLAN, jaringan area pribadi nirkabel WPAN, dan jenis jaringan area lokal dan metropolitan lainnya. Lapisan data link IEEE 802 LAN atau MAN terdiri dari dua sublapisan berikut. 1. Control link control LLC. Sublapisan IEEE 802 ini berkomunikasi antar perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawah. Kontrol akses media MAC mengimplementasikan sublapisan ini IEEE 802.3,802.11, atau 802.15 di perangkat keras. Memberikan akses ke media. Setiap lingkungan jaringan yang ditemui paket saat melakukan perjalanan dari host lokal ke host jarak jauh dapat memiliki karakteristik berbeda. Misalnya LAN Ethernet biasanya terdiri dari banyak host yang bersaing untuk mendapatkan akses pada media jaringan. Sublapisan MAC menyelesaikan masalah ini dengan tautan serial. Metode akses hanya dapat terdiri dari koneksi langsung antara dua perangkat saja, biasanya dua router. Oleh karena itu, maka tidak memerlukan teknik yang digunakan oleh sublapisan MAC IEEE 802. Standar lapisan data link. Protokol lapisan data link umumnya tidak ditentukan oleh Request for Comment RFC, tidak seperti protokol lapisan atas, rangkaian TCP/IP. Internet Engineering Task Force IETF memelihara protokol dan layanan fungsional untuk rangkaian protokol TCP/IP di lapisan atas, tapi mereka tidak menentukan fungsi dan pengoperasian lapisan akses jaringan TCP/IP. Topologi fisik dan logis. Seperti yang Anda belajar di topik sebelumnya, lapisan data link menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Ia harus mengetahui topologi logis satu jaringan agar dapat menentukan apa yang diperlukan untuk mentransfer frame dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Topologi jaringan adalah pengaturan atau hubungan perangkat jaringan dan interkoneksi di antara perangkat tersebut. Ada dua jenis yang digunakan saat menjalankan jaringan LAN atau WAN: topologi fisik dan topologi logis. Topologi WAN. Angka-angka tersebut menggambarkan bagaimana WAN umumnya saling terhubung menggunakan tiga topologi WAN fisik yang umum. Topologi WAN titik ke titik. Topologi fisik point to point menghubungkan dua node secara langsung, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dengan catatan, koneksi point to point melalui Ethernet mengharuskan perangkat untuk menentukan apakah frame masuk ditujukan untuk node ini. Topologi LAN. Dalam LAN multi akses, perangkat akhir yaitu node saling terhubung menggunakan topologi star atau extended star seperti yang ditunjukkan pada gambar. Komunikasi duplex setengah dan penuh. Memahami komunikasi duplex penting ketika membahas topologi LAN karena mengacu pada arah transmisi data antara dua perangkat atau dua mode duplex yang umum. Komunikasi setengah duplex. Kedua perangkat dapat mengirim dan menerima pada media, tetapi tidak dapat melakukannya secara bersamaan. Komunikasi duplex penuh. Kedua perangkat dapat mengirim dan menerima secara bersamaan pada media bersama. Singkatnya, komunikasi setengah duplex membatasi pertukaran data satu ke arah pada satu waktu.
Metode kontrol akses. LAN Ethernet dan WLAN adalah contoh jaringan multi akses. Jaringan multi akses adalah jaringan yang dapat memiliki 1-2 lebih perangkat akhir yang mencoba mengakses jaringan secara bersamaan. Akses berbasis perselisihan CSMA atau CD. Contoh jaringan akses berbasis pertikaian adalah sebagai berikut. LAN global menggunakan CSMA-CA. LAN Ethernet topologis bus lama menggunakan CSMA-CD. LAN Ethernet lama menggunakan hub menggunakan CSMA atau CD. Jaringan ini beroperasi dalam mode setengah duplex, artinya hanya satu perangkat yang dapat mengirim atau menerima dalam satu waktu. Akses berbasis perselisihan CSMA atau CA. Bentuk dari CSMA yang digunakan oleh WLAN IEEE 802.11 adalah Carrier Sensor Multiple Access atau Collision Evasion CSMA atau CA. CSMA menggunakan metode yang mirip dengan CSMA-CD untuk mendeteksi apakah medianya jernih. Bingkai tautan data. Bingkai. Topik ini membahas secara rinci apa yang terjadi pada frame data link setelah bergerak melalui jaringan. Informasi yang ditambah ke frame ditemukan oleh protokol digunakan. Lapisan data link menyiapkan data yang dienkapsulasi, biasanya paket IPv4 atau IPv6 untuk diangkat melintasi media lokal dengan merangkumnya dengan header dan trailer untuk membuat bingkai. Bidang bingkai. Pembingkaian memecah aliran menjadi pengelompokan yang dapat diuraikan. Dan informasi kontrol disisipkan di header dan cuplikan sebagai nilai di bidang berbeda. Format ini memberikan sinyal fisik atau struktur yang dikenali oleh node dan didekodekan menjadi paket-paket di tujuan. Alamat lapisan 2. Lapisan data link menyediakan pengalamatan yang digunakan dalam mengatur frame melintas media lokal bersama. Alamat pada lapisan ini disebut dengan alamat fisik. Bingkai LAN dan WAN. Protokol Ethernet digunakan oleh LAN kabel. Komunikasi nirkabel termasuk dalam protokol WLAN IEEE 802.11. Protokol ini dirancang untuk jaringan multi akses. WAN secara tradisional menggunakan jenis protokol lain untuk berbagi jenis topologi point-to-point, hub spoke, dan full mesh. Beberapa protokol WAN yang umumnya selama tahun meliputi protokol titik ke titik PPP, kontrol tautan data tingkat tinggi HDLC, relay bingkai, mode transfer asynkron ATM X.25. Protokol layer 2 ini sekarang digantikan di WAN oleh Ethernet. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.